Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, gua akan membahas mengenai soal balsamik lagi. Jadi, di part sebelumnya ya, di video awal, itu gua mereview sebuah aplikasi balsamik. Apa itu balsamik dan untuk siapa cocoknya balsamik itu? Ya, balsamik adalah sebuah aplikasi khusus untuk para UI UX designer untuk sketsa gambaran. Dan ini mudah banget. Kalian nggak perlu menjadi seorang desainer UI UX yang ahli banget karena ini simple. Ya, ini tuh bagus banget. Udah diaplikasikan dan dipraktekkan. Gue akan berikan videonya, contoh tutorial ini ya. Gue akan berikan beberapa part video, tapi ini part pertama ya. Jadi nanti akan ada part-part selanjutnya untuk belajar balsamik. Kebetulan untuk tutorialnya gue bahasnya itu untuk dasar-dasarnya aja. Jadi ini buat kalian yang menjadi seorang UI UX designer itu bisa kalian pelajari, yaitu menggunakan balsamik. Oke, by the way di sini kalian bisa download terlebih dahulu untuk aplikasinya di situs resminya yaitu balsamik.com ya. Oke, dan itu trial 30 hari. Dan gue juga pakainya yang trial ya. Ini gue 30 hari, oke. Dan kalian bisa langsung aja praktekkan nonton video ini. Tapi di part 1 ini gue akan memperkenalkan tools-toolsnya aja. Jadi di part sebelumnya itu pengenalan aja ya. Jadi ini part 1 untuk pengenalan mengenai tools dari balsamiknya dan fungsionalitasnya itu untuk apa aja ya. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi ya. Di sini jika kalian sudah download ya di resminya balsamik.com. Nah, gue akan jelasin sedikit mengenai beberapa hal yang mungkin kalian jarang tahu nih. Kalian mungkin seorang UI UX designer baru pertama kali menggeluti itu ada gambaran kan. Jadi mengenai sketsa ini itu tuh adalah sebuah sketsa kasar ketika kita ingin membuat sebuah apps ya, bentuk mobile maupun bentuk landing page atau website ya. Nah, ini tampilannya itu kita perlu sketsa kasar untuk nantinya diberikan kepada seorang programmingnya ya atau developer yang mengelola ya. Jadi kita perlu buat sketsa kasarnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini desain-desain yang bagus seperti ini itu tuh awalnya itu pasti sketsa kasar dari bentukan seperti ini gitu. Oke. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, gua ini mengerjakan sebuah project dan ini memang lumayan banget. Nah, ini khusus para siapa nih untuk menggunakan aplikasi balsamik ini? Tentunya kalian yang mungkin seorang pelajar atau mahasiswa ya, atau seorang guru yang mengajar ya UI UX designer, mungkin pada mahasiswanya bisa kalian merekomendasikan aplikasi ini. Dan mungkin kalian seorang freelancer atau pekerja yang sedang membangun sebuah project startup ya, atau ingin membuat sebuah mobile apps tapi belum ada gambarannya. Nah, tentu pakai balsamik ini solusinya gitu ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, jika kalian sudah masuk ya di balsamik ya, sudah download, langsung di sini akan tampilan seperti ini ya. Biasanya ya kita pilih new project aja, nanti akan kosong seperti ini ya. Oke, gua di sini hanya menjelaskan tools-toolsnya aja karena nanti ini akan dibuat beberapa part selanjutnya. Ya, gue nggak terlalu bahas yang ribet-ribetnya gitu, nggak terlalu yang susah-susah, tapi karena gue akan mempelajari hal-hal yang dasarnya aja. Kebetulan ini menjadi potensi bagi gue juga, jadi mungkin kalian ada ketertarikan dalam UI UX designer ya, ini kalian bisa coba lah intinya. Lumayan nanti kalau ada project, ya kalau kalian menguasai ini, itu lumayan jadi job kalian, job tambahan ya. Nah, nanti di beberapa part yang akan datang, gue juga akan berikan gimana cara agar mendapatkan kliennya nih, gitu ya. Jadi kebetulan di sini gue udah pernah buat ya project ya, bentuk project ya dari orang itu, dan hasilnya lumayan lah. Ya, jadi kita harus mempunyai thinking ya, yang mana struktur rancangan ya, rancangan desain. Kita harus paham apa itu desain, apa itu web, aplikasi, mendevelop ya, paling enggak itulah dasar-dasarnya yang kita perlu tahu ya. Nah, nanti kita bisa sketsa yang lebih bagus lagi dengan aplikasi-aplikasi yang lebih ciamik, lebih berwarna gitu. Ini hanya sketsa dasarnya aja. Oke, tapi ini
menjadi peran penting juga kok untuk menjadi seorang UI UX designer pemula gitu. Oke, jadi ketika kalian sudah masuk project ya, di sini akan ada tampilan kosong. Ya, tampilan sederhana. Di sini ada AL ya, ada opsi AL itu bisa menampilkan button ya, ada untuk browser. Jadi itu tuh udah template banget, gampang banget, ada checkbox ya. Pasti kalian pernah lihat lah ya, ada tools-tools di mana e-commerce atau aplikasi game itu pasti ada hal-hal seperti ini. Nah, ini untuk Android ya. Nah, ini ada slider ya, biasa di website ya, ada menu search, ada smartphone. Nah, ini tinggal dipasang-pasang aja gitu. Oke, kita pengenalan dulu nih. Nah, ini browser Windows ya, ada rectangle, ada sitemap ya, kalau mau dipasang ada map juga. Oke, ada buttonnya ya di sini. Nah, ini ada kayak drop down ya. Tinggal pilih-pilih aja. Nah, ini combo box tuh kayak model drop down, jadi kayak sub menu lah intinya. Nah, itu sub menu pada website tuh perlu kalian pahami juga gitu. Nah, mungkin ini untuk seorang guru ya, biasanya kalau RPL itu ya, rekayasa perangkat lunak itu ingin membuat sebuah aplikasi, perlu diajarkan dari basic strukturnya terlebih dahulu. Paling nggak memperkenalkan lah bahwa ini job yang sangat fundamental untuk pengerjaan dari seorang programmer gitu. Jadi untuk bentuk sketsa aja gitu. Oke, jadi sini ada browser ya, ada icon, tinggal dipilih aja. Oke, ini untuk menu-menunya sih nggak terlalu ribet ya. Jadi nanti tinggal di aplikasikan saja gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita anggap contoh ya. Kita buat page login ya. Tapi biasanya kalau ini tergantung kebutuhan ya. Biasanya kalau gua kemarin itu membuat project website tapi perlu juga di ke mobile ya, mobile apps. Jadi anggaplah ini kan bentuknya website ya, website login kayak gini. Tapi kita mau buat anggap aja aplikasi ya. Jadi bentuknya mobile. Oke, jadi ini kan website ya. Ini khusus tampilan website. Nah, jadi ini rancangan-rancangan ini perlu sketsa terlebih dahulu gitu, agar artinya ada simulasinya gitu. Oke, jadi anggaplah di sini gue mau buat seperti ini. Oke, page login ya. Sebenarnya ini kreasi ya. Misalkan untuk mengarahkan ke developer bebas. Nah, di sini gue biasanya pilih Android. Terus, cari aja aset ya. Memang ini perlu dipahami juga tools-toolsnya ya. Oke, kita pilih iPhone ya misalkan ya. Bebas di sini. Oke. Nah, di sini jika kalian tidak tampil pada menu ini ya, biasanya pilih view lalu inspektor ya. Oke. Nah, ini kalau inspektornya hilang itu nggak kelihatan. Nah, ini inspektor ya. Jadi harus diadain ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat misalkan seperti lingkaran, cari aja di sini. Kebetulan gue juga memang masih terus belajar ya. Oke, ini shape. Anggap aja shape ya. Ini logo, anggapnya logo. Oke. Kita perbesar. Oke. Nah, ini agak gepeng, kita perlu tekan shift ya. Oke, kita tekan shift agar proporsional. Oke. Nah, ini simple aja gitu. Nah, ini logo. Nah, jadi ini biasanya mungkin kalian kalau login ke sebuah apps e-commerce atau aplikasi ya pasti ada lah ya logo. Nah, lalu selanjutnya di sini kita pilih tambahan menu ya, menu teks ya, ini menu teks saja. Oke, sini kita masukkan misalkan adalah username. Oke, ini kita perbesar aja ya. Nah, ini untuk ukurannya tinggal di atur aja, misalkan mau 18 seperti ini. Oke, lalu text input, nah tinggal kita geser aja, ini nggak perlu diisi ya, sebagai contoh aja. Oke, lalu kita Ctrl C ya, ini seleksi aja, tinggal di kontrol seleksi ya. Ini kita perlu ada beberapa trik memang yang perlu kita jelaskan juga ya. Oke, kita Ctrl V. Oke, lalu di sini password. Nah, jadi oke, ini logo
username. Nah, nanti di sini ada actionnya. Misalkan ini kita buat kotak aja, ada 2 lah ya. Lalu di sini kita buat juga. Nah, ini bisa kalian langsung namain ya. Tapi di sini nanti kita akan bahas di part selanjutnya itu. Ini agar bisa ada direct link gitu. Jadi kita bisa direct link agar nanti seperti kita kalau masuk ke menu atau sebuah tampilan login atau daftar, nanti itu akan ke action. Nah, ini kalau ini belum ada actionnya ya. Kalau hanya untuk menampilkan border aja itu nggak ada actionnya. Jadi kalau pakai teks ini ada yang namanya link action. Nah, ini nih. Ini ada link action. Nah, nanti akan gue jelasin di part selanjutnya. Oke, di sini kita masuk pada login. Teksnya login ya. Oke. Ini daftar. Nah, jadi perlu ada kayak daftar gitu. Oke. Nah, ini agar lebih berbeda, bordernya kita warnain ya. Text colornya kita warnain biru. Oke. Text color. Oh, berarti bordernya ya. Warna hitam. Berarti border colornya warna biru. Nah, ini ubah menjadi warna putih. Oke, daftar kita ubah menjadi warna biru juga. Oke, udah bebas. Ini mau dipercantik atau enggak, bebas ya. Oke, jadi ini simple, bentukan simpelnya. Nah, nanti akan kita bahas di part selanjutnya untuk mengenai actionnya. Oke, ini kita belajar simple aja dulu ya. Oke, nah, ini bentuk apps-nya ya. Nah, lalu kalau teman-teman ingin buat bentuk page browser ya, nah ini tinggal pakai aja browser. Nah, ini udah ada. Nah, ini https misalkan abcde ya, abcde.com. Oke, kalian tahu lah ya pasti. Nah, ini diatur ya. Oke, misalkan ukuran landing page-nya seperti ini. Jadi bebas. Nah, kalau mau ditambahin seperti menu di atas ya, bebas. Oke, misalkan seperti apa ya? Kita cari landing page saja. Misalkan landing page. Oke. Nah, misalkan ada seperti ini di bagian atasnya. Menu ya. Itu tinggal ada template-nya. Tinggal ditaruh aja. Oke, nah ini ya, namanya menu bar ya. Nah, seperti ini. Tinggal diatur aja. Nah, ya, tinggal diatur seperti menu gitu ya. Oke, tapi ini nggak gue bahas ya, nggak gue lanjutin karena intinya seperti itu, tinggal dimasukin aja beberapa tools yang ada. Oke, misalnya ada kolom search ya. Jadi di website itu biasanya ada kolom cari kan atau search. Oke, itu aja untuk pengenalan dari bentukan UI UX dari Balsamiq. Ini toolsnya sangat mudah, tinggal kalian cari aja. Nanti kita akan lanjut di part 2. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Dan pastiin teman-teman serius dalam belajar. Kalau ingin memang menjadi seorang desainer UI UX ya, itu ini bisa menjadi profesi lah intinya. Oke, Balsamiq solusinya. Oke, gitulah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tunggu di part selanjutnya. Jangan lupa komen jika ada masukan. Thank you. Dah.